Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Berwisata di pantai Sidai Manokwari, seorang pemuda hilang terseret arus. Ratusan warga kampung Kaugapu, Mimika, blokade jalan menuju pelabuhan. Waspada virus HMPV, warga Merauke diimbau menggunakan masker di keramaian. Selama liburan Natal dan Tahun Baru, Bandara Sentani Jayapura padat dengan penumpang. Sejak 19 Desember hingga 5 Januari 2025, jumlah penumpang mencapai 116.000 orang lebih. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2023 yang hanya mencapai 111.000 penumpang. Manajer Relasi Bandara Sentani, Surya Eka, mengatakan pergerakan penumpang selama libur akhir tahun mengalami kenaikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya penurunan harga tiket. Selama periode posko Bandara Sentani dapat melaporkan bahwa total pesawat yang dilayani ada sekitar 2.224 pesawat, turun 6,9% dibanding tahun lalu, yakni 2.554 pesawat. Sedangkan untuk penumpang mengalami kenaikan 4,5% atau di angka 116.473 penumpang dibanding periode posko tahun lalu 112.996 penumpang. Sedangkan untuk kargo sendiri mengalami penurunan 8,5% atau di angka 6.086.541 kg dibanding tahun lalu 7.712.652 kg. Untuk puncak arus mudik Bandara Sentani terjadi pada H-4 Natal tanggal 21 Desember dengan jumlah 7.571 penumpang. Sedangkan puncak arus balik terjadi pada H+6 Natal, yakni tanggal 31 Desember 2004, yakni 7.153 penumpang. Sedangkan untuk destinasi favorit selama periode posko Nataru untuk penumpang adalah pertama Wamena, kedua Timika, ketiga Makassar, dan keempat Jakarta. Destinasi yang paling diminati pemudik tahun ini adalah Makassar dan Jakarta. Sementara untuk tujuan favorit di dalam Papua adalah Timika, Oksibil, dan Wamena. Surya Eka menambahkan, Bandara Sentani juga tetap berupaya meningkatkan pelayanan jasa kepada pengguna jasa transportasi udara agar masyarakat setempat dapat menikmati layanan dengan baik. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. KPU Merauke akan menghadapi gugatan paslon Hendrikus Mahuse dan Ridwan di Mahkamah Konstitusi. Ada 8 pokok perkara yang diajukan paslon kepada Hakim MK. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan 8 pokok perkara yang diajukan. Salah satunya soal pemilihan suara ulang di Kampung Kimam yang tidak dijalankan oleh KPU. Mohonannya ada 8 item ya, kalau kita lihat dari ini. Pertama ada mobilisasi aparatur sipil negara untuk pemenangan pasangan calon bupati nomor 4. Kemudian tidak independen dan profesionalnya Badan Pengawas Pemilu. Kemudian praktik bagi-bagi uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 4, ini pokok permohonannya. Kemudian ada pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali menurut mereka. Kemudian pemilih menggunakan KTP orang lain untuk menyalurkan aspirasi. Kemudian Komisi Pemilihan Umum atau termohon beserta jajarannya dianggap lalai dalam melaksanakan kewenangannya. Kemudian calon wakil bupati Fausun Nihaya, Ibu Fausun, membagikan pompa air di masa tenang. Kemudian rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk PSU di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Bamol tidak dilaksanakan termohon. Itu 8 item yang menjadi pokok perkara dari pemohon kepada kami. KPU Merauke telah menyiapkan sejumlah saksi untuk bersidang melawan paslon Hendrikus Ridwan. Pilkada Merauke sudah selesai,
Namun paslon Hendrikus Ridwan mengajukan gugatan sehingga penetapan bupati terpilih tertunda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Virus HMPV atau Human Metapneumovirus terdeteksi sudah masuk ke wilayah RI. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta seluruh dinas kesehatan di Indonesia agar mewaspadai virus ini. Sejauh ini, virus HMPV tidak mematikan dan pasien yang terjangkit jika menjalani perawatan di rumah sakit akan segera sembuh. Dinas Kesehatan Merauke meminta warga agar mengenakan masker di tempat keramaian sebagai langkah pencegahan. Sudah ada edaran kewaspadaan dari Kementerian Kesehatan ke seluruh dinas kesehatan di kabupaten kota di Indonesia, peningkatan kewaspadaan terutama di pintu-pintu masuk. Terutama kami di Merauke ini kan mitra kerja kami kan juga ada karantina kesehatan, ya. Jadi untuk antisipasi masuknya virus ini ke Indonesia, tentu saja pintu-pintu masuk harus diawasi dengan ketat. Ya, ini kewenangan mitra kami dari karantina kesehatan. Nah, untuk masyarakat sendiri perlu diwaspadai karena dia ini virus flu hampir seperti gejalanya hampir sama dengan virus flu biasa ya, batuk pilek, kemudian demam, kemudian bisa aja ada sesak, kemudian kalau lebih dalam mungkin bisa menginfeksi si saluran napas, bronkitis ataupun paru-paru atau pneumonia. Jadi ya langkah-langkah kewaspadaan seperti misalnya pola hidup bersih sehat, ya makan seimbang, istirahat, dan saya pikir yang secara umum masyarakat sudah mengetahui, tapi juga perlindungan terhadap virus. Misalnya contoh kita di tempat-tempat ramai itu yang potensi tertular virus, misalnya flu, ya mungkin pakai masker. Atau kalau kita mungkin sedang sakit flu sendiri, ya kita juga pakai masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah, ini saya pikir langkah-langkah antisipasi dan pencegahan ini harus kita lakukan. Virus HMPV gejalanya mirip dengan flu. Banyak warga yang menganggapnya sepele. Virus ini diduga berkembang di Cina sejak Desember tahun lalu. Berbeda dengan COVID-19, virus HMPV sejak tahun 2001 sudah ada dan daya tahan tubuh manusia sudah mengenalnya, sehingga mampu merespon infeksi HMPV dengan baik. Pemerintah mengimbau warga tidak perlu panik dan terus melakukan pola hidup sehat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.